Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, baik yang nampak ataupun tidak, terutama nikmat iman, nikmat Islam, di mana sampai hari ini kita senantiasa bersyukur dengan kenikmatan yang sangat berharga ini. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la zawalud dunya ahwan. Sesungguhnya hancurnya dunia seisinya. Jadi kalau kita memandang indahnya gunung hancur, indahnya pantai hancur, indahnya alam-alam yang bisa kita nikmati, semuanya hancur, binatang-binatangnya, semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih remeh, gak ada nilainya dibandingkan wafatnya hamba-hambanya yang beriman. Ini menunjukkan kalau orang-orang yang beriman, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuannya, muslimin maupun muslimatnya, mukminin maupun mukminatnya, itu punya kehormatan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma masalahnya adalah ketika kita ini memegang Islam tapi tanpa ilmu, itu yang bahaya. Jadi itu beragama atas dasar mungkin hanya gedok tulang, mulut ke mulut, umumnya yang tersebar. Ini bahaya. Karena memang Islam itu semenjak Rasulullah SAW Muhammad datang, beliau syiarkan, itu memang sudah gak pada umumnya. Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam datang itu dalam kondisi asing. Asingnya itu karena rata-rata orang pada menyembah Tuhan selain Allah, baik itu bentuknya berhala patung, bebatuan. Itu yang terjadi. Adapun Islam ternyata monoteis, hanya meyakini satu ilah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah, gak ada yang lainnya. Di Madinah Islam membawa syariat ketika di situ khamr menjadi minuman biasa, kemudian yang kuat menindas yang lemah juga biasa. Ya, budak-budak itu diberikan beban pekerjaan yang tidak wajarnya manusia. Maka Islam membawa keadilan. Tidak pada umumnya kayak tadi. Dan di akhir zaman, kata Rasul SAW, Islam itu juga akan terlihat asing. Maka hari ini bisa disaksikan
Orang terkadang rajin ke masjid, apalagi menjaga jamaahnya, sholat tepat pada waktunya, itu malah yang dicap asing. Teman-teman muslimat yang menutup auratnya, ya, itu malah yang dicap asing. Orang-orang yang kemudian mengamalkan agamanya sesuai perintah Allah dan Rasulnya, itu malah yang tidak umum. Bahkan muncul satu kata yang aneh, ya, bagi aku mungkin rasa apa, ya, rasa fanatik, enggak, masih ada yang lebih halus. Ya, pokoknya aku mungkin rasa digawe mempeng. Sekarang coba yang dimaksud mempeng, yang dimaksud ekstrim itu ternyata posisinya yaitu yang laki-laki sholat seragam di masjid jamaah, yang muslimah juga keluar rumah memakai jilbab, yang itu diomong ojo mempeng. Yang itu perintah. Jadi terus agama kita gak usah sholat, gak usah jamaah gitu, ya, aneh makanya. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah bagi siapa saja yang dicap sebagai asing dalam makna istiqomah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Masalah diomong, itu sejak dulu, ya, sejak dulu. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah di dalam Quran surat Ad-Dariyat memberikan tanggung jawab, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika Allah ciptakan manusia dan bangsa jin, itu punya misi. Misinya apa? Ya untuk beribadah. Jadi kalau kita paham dengan baik untuk apa kita diciptakan, ya untuk ibadah. Kita ini hidup bukan sembarangan, kurtikai urip pelotok. Kita punya beban dan tanggung jawab. Seperti anak sekolah aja. Sampai yang punya anak kemudian seperti mlebu sekolah ya, gitu loh. Nggak mungkin, pasti ada misi-misi sekolahnya. Bahkan di penghujungnya ada SKL-nya. Ada standar kelulusannya. Nah, kita hidup juga seperti itu. Nah, SKL-nya itu illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi bagaimana 24 jam non-stop dalam sehari dan semalam itu ada nilai-nilai ubudiyah atau nilai-nilai ibadah antara kita selaku hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Pencipta. Oleh karena itu, memahami ibadah itu sangat penting. Ya, karena ibadah itu bukan hanya terbatas rukun Islam. Ibadah bukan terbatas baik sama orang yang lain, berbakti sama orang tua. Itu bagian dari ibadah mulia. Tapi yang paling utama bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang baik ibadahnya kepada Allah, nggak baik kepada sesama, itu juga kurang imannya. Ya, itu dijelaskan oleh para ulama. Hablum minallahnya bagus, hablum minan nasnya pun nggak baik. Itu bukan orang beriman yang baik juga. Tapi juga jangan dibalik. Ya, kalau sudah baik hablum minan nasnya, nggak baik sama Allah, pakai alasan Allah maha mengetahui, Allah maha adil, ya nggak bisa juga. Ya, hanya dengan berbekal yang penting aku baik sama teman, baik sama keluarga. Ya, ibadah itu macam-macam, nggak mesti sholat, nggak mesti puasa. Aku kan banyak sedekahnya. Dikira kalau sudah sedekah menggantikan posisi sholat. Ini kesalahan. Sholat tetap wajib, tidak bisa digantikan
dengan amal-amal yang lain. Maka ketika Rasulullah SAW memberikan pondasi dengan sabdanya, alaikum bisunnati, pegang ajaranku. Apa yang aku bicarakan, apa yang aku kerjakan, apa yang aku setujui, itu yang disebut dengan as-sunnah. Ya, semua yang keluar dari lisan Nabi, yaitu hadis-hadisnya, semua yang tampak dari perilaku Nabi, ya, dan semua sikap-sikap dari Rasul, itu semuanya adalah ajaran. Dan itu semuanya agama. Cukup? Ternyata enggak. Beliau masih melanjutkan, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan ajaran-ajaran para khulafa'ur rasyidin. Ada 4 orang sebagai perwakilan para sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Semuanya ini cara beragamanya juga kita pilih. Maka definisi ibadah adalah dari hadis ini tadi, ya, semua yang dilakukan oleh Nabi tapi tidak dikerjakan oleh sahabat, itu juga ibadah. Atau semua yang dikerjakan oleh sahabat meskipun tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, itu juga ibadah. Saya ulangi. Jadi semua yang Rasul kerjakan tapi tidak dilakukan oleh sahabat, ya, semua dikerjakan oleh Nabi Muhammad tapi sahabat nggak melakukan, ya, maka kita tidak perlu melakukannya. Kenapa? Tadi sahabat juga menjadi cerminan agama kita. Ya, sahabat nggak melakukan, Nabi tapi melakukan, kan? Aslinya kata perilaku Nabi. Iya, karena barangkali itu kekhususan yang Allah berikan kepada beliau. Ya, beliau Nabi, beliau Rasul, beliau punya mukjizat. Adapun kita jauh daripada itu. Nabi Allah izinkan untuk puasa sepanjang tahun. Hari ini puasa, besok lusa puasa, Jumat puasa, Sabtu terus. Dikenal dengan puasa wisol, puasa nyambung. Boleh, karena ini kekhususan. Adapun umat yang kita nggak boleh. Mentoknya kita puasa itu cuma puasa Daud. Sehari puasa, besok enggak. Besok lagi puasa, besoknya enggak. Itu enggak boleh kita puasa nyambung, itu enggak boleh. Kecuali puasa Ramadan karena wajib. Kalau puasa sunnah enggak ada puasa nyambung. Ya, berurutan terus. Allah izinkan Nabi SAW punya istri lebih dari 4. Padahal sahabat-sahabat Rasul perintahkan yang masih punya istri yang lebih dari 4 orang harus diceraikan karena batas maksimalnya itu. Akhirnya nggak bisa hari ini kita berpedoman, ya, ada orang istrinya 9 misalnya, ya, alasannya Nabi istrinya juga segitu. Nggak bisa, ini kekhususan karena sahabat nggak ada yang mengikuti dalam hal ini. Paham, ya? Jadi yang pertama, Rasul lakukan tapi sahabat tidak kerjakan, itu nggak perlu kita kerjakan karena barangkali itu kekhususan bagi Nabi. Di sini ada satu amalan yang terkadang bagi kita masih bingung, ya. Teman-teman, syariat akikoh itu muncul di Madinah. Akikoh, menyembelih di hari ke-7 dari kelahiran bayi. Itu turunnya
ketika Rasulullah SAW sudah di Madinah. Nah, ketika turun syariat akikah, Nabi otomatis memberikan contoh. Ya. Dan Nabi SAW lahir belum datang Islam yang Allah perintahkan kepadanya, sehingga beliau lahir aja di kota Mekah. Remaja, dewasa, menikah sampai usia 40 tahun diutus jadi Nabi. Kira-kira Nabi ketika lahir diakikai apa enggak? Enggak. Maka ketika syariat akikah turun, beliau langsung ambil 2 ekor domba untuk disembelih. Kemudian sahabat-sahabat menyaksikan itu. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, banyak sekali sahabat mengelilingi beliau. Ya, ada hajat apa ini kok Nabi nyembelih domba ini? Kemudian beliau menyampaikan, kullu mauludin rohinatun, kullu sofin rohinatun bi'aqiqatihi. Setiap bayi yang lahir yang tergadaikan dengan akikahnya. Dan Nabi dulu belum pernah diakikahi. Kemudian beliau mengajarkan bagaimana syariat akikah itu. Dan beliau laki-laki, makanya dombanya 2 ekor disembelih, dimasak, makan bareng-bareng sama sahabat. Nah, orang yang seumuran dengan Nabi atau yang mungkin 10 tahun di bawah usia Nabi, itu kan banyak yang menyaksikan. Abu Bakar masih sebayaan, cuma beda 2 tahun. Ya, Umar bin Khattab ya beda 10 tahun. Beberapa sahabat yang datang dari Mekah itu sezaman dengan Rasulullah SAW. Dan mereka lahir kira-kira sudah diakikahi? Ya belum. Bahkan orang tua mereka banyak yang masih musyrik. Tapi ternyata selepas mereka syukuran akikah Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar pulang juga nggak ngambil domba, Umar bin Khattab pulang juga nggak ngambil domba, Utsman kaya raya. Kalau bicara domba ya ribuan jumlahnya. Kalau cuma nyembelih 1, 2, 5 mudah sekali. Tapi ternyata Utsman bin Affan tidak nyembelihnya. Padahal mereka juga belum diakikahi semenjak bayinya. Artinya sahabat mengetahui kalau Rasul tadi sedang mengajarkan syariat akikah. Jadi ketika mereka punya anak lahir di Medina, sudah turun akikah ini syariatnya, maka baru mereka nyembelih domba. Nah, bagaimana dengan nasib mereka sebelum? Ya sudah. Ini sebagai kaidah bahwa akikah itu kewajiban wali, orang tua atau ayah si bayi. Jadi kalau kita dulunya belum diakikahi karena keterbatasan finansial orang tua, ya nggak masalah. Sudah hari ini nggak perlu kita mengakikahi diri kita sendiri. Di situ pelajarannya. Ya, kenapa? Karena sahabat ketika menyaksikan Rasul nyembelih domba dan mengatakan ini akikahku karena dulu aku belum diakikahi, tapi sahabat tidak kemudian mengambil domba masing-masing. Dan banyak sahabat yang kaya raya, mereka berarti tidak melakukannya. Berarti kita pun hari ini meniru sahabat, karena sahabat tahu maksudnya adalah ini kekhususan bagi Rasul. Karena Rasul dalam rangka memberikan pelajaran tentang penyembelihan akikah. Ya, jadi nggak usah kecil hati mas kalau dulunya nggak diakikahi karena orang tua nggak mampu, nggak apa-apa. Akikah itu kapak-kapaknya hukumnya sunnah, nggak sampai wajib. Kemudian yang kedua tadi, Rasulullah SAW tidak melakukannya, tapi para sahabat malah melakukannya. Nabi tidak melakukan. Ya, Nabi belum pernah mengalami ibadah apa, tapi sahabat malah mengerjakan.
Mana yang kita tiru, Nabi atau sahabat? Sahabat. Kenapa? Karena sahabat tidak terlepas dari ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Contohnya, nah ini, sebentar lagi kita akan mengamalkannya. Nabi kita Muhammad SAW ketika datang ke Madinah, beliau melihat orang-orang kok pada puasa. Orang Madinah, orang Aus, orang Khazraj, bahkan orang-orang yang begini. Ditanya oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, kalian orang-orang Yahudi, kenapa puasa di hari ini? Ini hari apa? Ini hari tanggal 10 Muharram, dari Asyura. Ya. Bagi kami ini hari yang mulia. Karena dulu Nabi Musa selamat dari Fir'aun, ditolong oleh Allah di hari ini. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau gitu umatku, aku dan umatku itu lebih berhak memuliakan Musa dibanding kalian. Maka kemudian Allah perintahkan seluruh sahabat semenjak itu puasa 10 Muharram. Bahkan riwayat yang kuat menyebutkan puasa Asyura itu wajib sebelum datangnya puasa Ramadan. Puasa Asyura tanggal 10 Muharram itu menjadi wajib sebelum ada perintah puasa 1 bulan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Setelah muncul kutiba alaikumusiyam, turun ayat itu, maka puasa Asyura jadi sunnah, nggak sampai wajib. Tapi Nabi terus melakukan dan diikuti oleh para sahabat sampai bulan Muharram tahun 10 Hijriah. Bulan Muharram tahun 10 Hijriah. Muslimin sudah menang besar, ya. Kemudian jaya gemilang Mekah ditaklukkan, Yahudi terusir. Yang penting menjadi kuat sekali saat itu. Maka di tahun berikutnya, tahun ke-11 Hijriah, di bulan Muharram, Nabi sampaikan kepada para sahabat bahwa agama ini agama yang menyelisih Yahudi, menyelisih Nasara. Kita nggak bisa disama-samakan dengan mereka. Mereka musuh kita di dunia ini, mereka itu Yahudi, Nasara. Itu sangat terang sekali di dalam Al-Quran. Walan tarzu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak mungkin ridho, tidak mungkin legowo, ya, Yahudi dan Nasara sampai kalian mengikuti ajaran-ajaran mereka, mengikuti pola-pola kehidupan mereka. Itu sudah jelas Allah sampaikan. Maka kemudian Nabi berwasiat. Kapan ini? Muharram tahun 11 Hijriah. Habis Muharram apa? Safar. Habis Safar apa? Rabiul Awal. Habis itu Rabiul Akhir. Muharram tahun 11 Rasul sampaikan untuk menyelisihi Yahudi, yang mana mereka puasa dari dulu memuliakan tanggal 10 Muharram dengan siam, dan kita pun juga memuliakan dengan puasa. Maka mulai tahun depan, kalau Allah berikan usia kepadaku menemui Muharram tahun depan, maka aku akan berpuasa di tanggal 9-nya. Itu kata Nabi. Kalau Allah panjangkan umurku sampai ketemu Muharram tahun depan, tahun berapa berarti? 12 Hijriah.
maka aku akan puasa tanggal 9 Muharram. Karena kalau tanggal 10 itu kayak Yahudi, Rasul nggak mau ya mengikuti puasanya Yahudi. Nah kalau umurku dawa tahun ngarep poso tanggal 9 sebagai bentuk penyelisihan dengan Yahudi. Islam sudah kuat saat itu. Maka sahabat mendengar, oh berarti tahun ngarep posone rong dino, tanggal 9 dan tanggal 10 Asyura atau Muharram. Ternyata habis Muharram apa? Safar. Habis Safar apa? Rabiul Awal. 2 bulan setelah Rasul bersabda itu beliau wafat. Kan beliau wafat tahun 11 Hijriyah tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Maka dari sini Nabi pernah nggak puasa tanggal 9 Muharram? Nggak pernah. Nabi itu tidak pernah sekalipun puasa tanggal 9 Muharram. Tapi sudah terucap dari lisannya, kalau aku dikaruniai umur panjang sampai Muharram tahun depan, aku akan puasa tanggal 9. Sahabat dengar gak ini? Dengar. Maka tahun depan ketika Rasul sudah terkubur, ya, Rasul sudah wafat, Rasul sudah gak ada lagi di Medina, ya, bersama menemani para sahabat, sahabat masih ingat pesan itu. Maka Muharram tahun 12 Hijriah tanggal 9-nya apa yang dikerjakan oleh sahabat? Puasa semua. Padahal pernah dikerjakan oleh Nabi? Enggak pernah. Tapi Rasul sudah nitip pesan, sudah keluar dari lisan beliau. Nah ini yang saya maksudkan kaidah yang kedua. Rasul belum pernah mengerjakan, tapi sahabat kok melakukan. Mana yang kita buat cerminan? Sahabat. Karena mereka nggak mungkin beribadah tanpa panduan dari Rasul SAW. Maka kita pun hari ini, ya, besok tanggal 9 Muharram juga puasa. Namanya puasa Tasu'a. Oleh karena itu, ya teman-teman muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tipe-tipe puasa Muharram itu ada beberapa jenis. Ya. Yang pertama itu puasanya 3 hari. Tanggal berapa aja? 9, 10, 11. Ini tipe yang pertama. Teman-teman yang biasa puasa panjang, itu tidak apa-apa, mengerjakan tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Tipe yang kedua itu berpuasa 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10. Dan ini yang terbaik karena mengikuti anjuran dan contoh dari anjuran Rasul dan contoh langsung dari para sahabat. Jadi melakukan puasa di tanggal 9-nya dan puasa di tanggal 10-nya. Itu yang kedua. Tipe yang ketiga, puasa 2 hari, tanggal 10 dan tanggal 11-nya. 10 Muharram puasa Asyura, tanggal 11-nya untuk menyelisihi biar tidak seperti Yahudi. Barangkali tanggal 9 ini gak iso, dia tapi bisa tanggal 10-nya, maka kemudian besoknya puasa lagi dengan misi biar tidak sama dengan puasanya Yahudi. Itu tipe yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, ini tipe yang terakhir. Puasanya cuma sehari. Puasa apa? Ya puasa Asyura saja. Ya, cuma pada tanggal 10 ini. Berarti nanti sama dengan kayak Yahudi. Maka jawabannya enggak. Kalau memang sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya kita memang tidak punya kemampuan untuk itu. Ya,
Ini teman-teman yang mungkin nggak biasa puasa atau nggak kuat puasa, itu setidaknya usahakan yang 1 hari aja. Nggak bisa 3 hari, nggak bisa 2 hari, tolong yang 1 hari ini juga jangan dilepas. Karena Rasulullah SAW di dalam hadis sahih menyebutkan shaum Asyura ahtasibu an yukaffira as-sanata al-madiyah. Aku berharap, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi umatnya ini kalau puasa Asyura itu menjadi kafarah atau penggugur dosa datang dari Allah untuk dosa-dosa 1 tahun yang lalu. Dan kita ini nggak berlaku dosa. Semua kita punya kesalahan, semua kita punya dosa, keboliman. Mumpung lagi ada pemutihan, ya, mumpung ada pemutihan. Biasanya kalau ada pemutihan kita mengambilnya. Ini termasuk saya baru saja saya ambil balik nama kendaraan, Mas. Ya, karena bulan ini lagi ada kok gratis ya. Ya, balik nama untuk Surakarta atau Jawa Tengah. Ya, itu saya gunakan. Kenapa? Mumpung nggak ada itu pajak untuk balik nama. Nah ini sekarang urusannya bukan hanya urusan dunia, ini urusan akhirat. Dosa kita setahun yang lalu itu berpotensi Allah ampuni dengan kita melakukan puasa 1 hari. 1 hari itu hitungannya juga nggak sehari 24 jam. Dari subuh sampai maghrib itu cuma berapa jam? Dari jam 5 ya sampai jam 6, setengah 5 subuh sampai jam setengah 6 maghrib. Berarti berapa itu? 13 jam. Ya, 13 sampai 14 jam. Itu saja. Kita menahan lapar dan haus. Berharap pahala dari Allah dan diampuni dosa-dosa kita yang setahun yang lalu. Ini keutamaan dari puasa Asyura. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi, setelah kita mengetahui tadi kaidah di dalam beribadah, semua yang dikerjakan Nabi, dikerjakan sahabat, yaitu jelas ibadah. Semua yang dikerjakan Nabi tapi tidak dikerjakan oleh sahabat, nah kita nggak perlu mengikuti Nabi. Karena bisa jadi itu kekhususan beliau, Rasul. Ya. Nabi tidak melakukan tapi sahabat mengerjakan semua. Kita juga mengerjakan karena sahabat tidak mungkin lepas dari bantuan Rasulullah SAW. Maka dari sini bulan Muharram ditekankan dengan adanya puasa Asyura. Jadi di situ ada nilai ibadah yang agung, ibadah yang mulia. Jadi kalau tidak ada ajaran seneng, apalagi ajaran sedih, ya kita tidak melakukan. Kenapa? Karena ada beberapa kasus. Muharram pemenang Asyura, ya, kue itu kudu gawe jenang, bubur, warnane loro, abang kue putih. Ya, kenapa? Awake dhewe kudu memperingati. Ini hari kesedihan loh. Ya, sedih karena cucu yang tercinta dari Nabi Muhammad SAW yaitu Husain radhiyallahu anhu ya, berdarah-darah bahkan terpenggal kepalanya itu di Karbala. Kita peringati loh, ini hari kesedihan. Makanya bikin bubur warna merah, ya, mengingatkan darah Husain, ya, yang tercecer di tanah Karbala. Warna putih atas kesuciannya, kecintaan Nabi kepadanya. Nah, hati-hati, ya, karena tidak pernah Rasul ajarkan kalau Asyura itu bulan kesedihan. Sekarang gini, kita muliakan Husain sebagai cucu Nabi, betul. Kita cinta Husain, jelas banyak hadis-hadis yang diriwayatkan dari oleh Husain dan juga Hasan radhiyallahu anhu. Tapi kalau kita mau berpikir jernih, Mas,
mana yang lebih menyedihkan? Kalau boleh dikatakan layak diperingati, kalau memang boleh diperingati, karena Rasul tidak mengajari peringatannya, mana yang lebih menyedihkan, wafatnya Husain atau wafatnya bapaknya, yaitu Ali bin Abi Thalib? Mana yang lebih kita sedihkan? Harusnya bapaknya. Ali wafatnya itu lebih menyedihkan. Kenapa? Karena Ali lebih dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali lebih digadang-gadang masuk surga karena disebut nama oleh Nabi. Mana yang lebih mulia, Husain atau Ali? Jawabannya Ali. Bukan kemudian kita merendahkan Husain, bukan. Ini kalau dengan kacamata syariat. Ali dengan Umar bin Khattab, mana yang lebih mulia? Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab itu wafatnya juga awalnya ditikam, dibunuh. Dan Nabi SAW memuliakan Umar sampai di level laukana ba'di nabiyya fa Umarun nabi. Kalau seandainya masih ada nabi sepeninggalku, seandainya, ya karena sudah tidak ada lagi kenabian sesudah beliau. Kalaupun ada, maka yang paling pantas melanjutkan kenabianku Umar. Ini sebagai wujud kemuliaan Umar. Beliau juga wafat terbunuh, ditikam. Mana yang lebih mulia, Ali atau Umar? Jawabannya Umar. Mana yang lebih mulia, Umar atau Nabi Muhammad SAW? Sepakat Nabi Muhammad. Sekarang apakah kematian wafatnya Nabi kita peringati? Ada. Lah kok ketemu putunya kenapa diperingati? Ini kalau bicara akal gitu. Mana yang lebih mulia? Kenapa nggak memperingati Alinya? Kenapa nggak memperingati Umarnya? Kenapa nggak memperingati Nabi Muhammad? Karena emang nggak ada ajarannya. Ya, Nabi tidak ngasih pedoman, sahabat juga tidak mengerjakan. Husain wafat itu Abdullah bin Umar masih hidup. Ya, Abdullah bin Abbas masih di Mekah, itu masih ngajar, masih hidup. Dan mereka sangat tahu bagaimana mulianya cucu Nabi, ya, pemimpin pemuda di surga. Tapi wafatnya tidak dijadikan peringatan, tidak dijadikan sebagai hari kesedihan. Gak perlu kita kemudian menyiksa diri, ya, seperti halnya orang-orang Syiah di Karbala dan di Teheran, di Irak. Ya, mereka lukai diri mereka, mereka sayat-sayat, mereka tepuk-tepuk, mereka naudzubillah, la haula wala quwwata illa billah, hanya dengan alasan memuliakan Husain. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dalam konteks bahwa Muharram diyakini sebagai hari yang siap. Sama, Mas. Ya, Nabi itu nyuruh kita perbanyak ibadah, khususnya puasa Asyura. Ya, jangan sampai kemudian kita memahami bulan Syura itu bulan agebluk, bulan siang, ya, sehingga kita tidak mau bikin acara hajatan dan lain seterusnya dengan keyakinan itu. Bahaya juga. Mereka tidak menyelenggarakan hajatan karena low budget, nah itu malah bisa diterima, Mas. Ya, orang duit itu ya nggak ada budgetnya, itu malah alasan orang kudu Muharram kapan pun orang duit budget ya nggak bisa. Tapi kalau dengan alasan suro orang oleh nggak duit gawe, ini bahaya. Teman-teman, lagi-lagi kita berpikir dengan akal kita yang semoga masih sesuai fitrah. Kalau keyakinan bahwa Syura itu bulan yang gak baik untuk hajatan, kenapa ketika dalam tanda kutip, jangan disalahpahami, bukan kemudian kita pengen merendahkan ras, suku, ya, bangsawan dan seterusnya, enggak. Cuma ingin meluruskan saja, ya, bahkan bahwa akidah yang menyimpang itu mesti nggak bisa sinkron antara satu dengan yang lainnya.
Itu udah menjadi konsep itu. Akidah yang menyimpang pasti nggak bisa sinkron antara satu dengan yang lain. Kalau syura itu dipahami sebagai bulan yang nggak bagus untuk mengadakan hajatan, ya, kenapa ketika keraton bikin acara kok ramai? Ya, apa bedanya warga sipil masyarakat biasa dengan bangsawan? Lain di warga biasa sial, lain di bangsawan gak sial gitu. Ya nggak ada gitu, keyakinan seperti itu kan nggak ada. Masuk sing sugih oke boleh, sing melarat, sing biasa gak boleh. Kan agama nggak untuk orang kaya orang miskin semuanya. Kenapa kalau warga biasa nggak boleh bikin hajatan, tapi kalau bangsawan yang boleh melakukan hajatan? Kecuali memang ada misi terselubung supaya bangsawannya tidak ada yang menyaingi, dan itulah sejarah yang benarnya. Ya, karena memang seperti itu. Karena keraton pengen pokoknya hajatannya tidak ada yang menyaingi, makanya dilarang seluruh warganya untuk melakukan hajatan biar tumpah ruah, fokus khusus, ya, hilatan kerajaan itu yang disunggi, itu yang dihingar-bingarkan, itu yang disiarkan. Maka orang-orang pengen bakulan ya di acara itu. Coba harusnya kalau siang ya rasa bakulan juga loh. Ya apa bakulan nih? Ya umpamanya di acara-acara keraton, diyakini sebagai hari siang, ya kan? Makanya sebagaimana pekan yang lalu ketika kenapa kita nggak mengadakan di hari ini, ya, atau kemarin atau lusa, enggak, karena memang ini dino geblake mbahku. Coba nanti sampai bisa lihat itu KGB sekian itu pernah melaksanakan akad nikah di samping jasad sultan yang kesekian. Ya, sekali lagi kita hanya berbicara dari sudut pandang sejarahnya saja, bukan merendahkan dan menjatuhkan salah satunya. Ya, jadi keraton itu punya sejarah. Salah satu pangerannya itu akad nikah di samping jasad sultan. Coba bisa bayangin nikahan di samping pagebluk geblake Pak Ebus. Ya, masuk kemudian rakyatnya nggak boleh buka warung, ya, nggak boleh punya usaha, harus libur dengan alasan geblake Mbak. Raja ini nikah ketika raja sebelumnya pas meninggal sebelum dibawa ke Imogiri dimakamkan. Ya. Kenapa? Karena memang ada misi itu supaya fokusnya hanya ke kerajaan, ke bangsa. Dan hari ini kita bisa berpikir itu dengan jernih, maka tidak ada lagi khurafat atau keyakinan-keyakinan seperti itu. Ya. Kita muliakan hak-hak tetangga, hak-hak manusia, hak-hak pemimpin kita dan seterusnya. Tapi kita juga lebih utamakan hak Allah, ya, yang menjadi kewajiban kita selaku hambanya. Wallahu a'lam bis-shawab. Aqulu qouli hadza walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, ya, materi yang bisa kami sampaikan. Waktu dan tempat, ya, kami kembalikan kepada rekan pembawa acara. Baik, demikian atas penyampaian dari kajian yang disampaikan oleh beliau Ustaz Iqbal Muhammad. Untuk rekan-rekan yang mau bertanya, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mau dibahas tentang hakikat ya. Saya mau tanya, jadi saya dulu itu pernah pas anak saya yang pertama itu akikah, itu yang mengakikah itu simbahnya, jadi orang tua saya gitu. Karena memang saat itu memang kondisi keuangan lagi menipis gitu. Nah, karena tadi Ustadz menyampaikan kewajiban akikah itu kan tergantung pada wali. Itu apakah kemudian karena yang mengakikahkan dulu itu simbahnya atau bapak saya gitu, bapak saya gitu,
bukan saya kan, uang itu bukan dari saya. Jadi apakah saya masih punya kewajiban untuk menafkahi anak saya yang pertama? Seperti itu. Barakallahu fikum. Jadi di sini ada dua soal saya jawabnya. Pertama yaitu apakah si kakek ketika mampu mengakikoi cucunya itu teranggap akikoh itu ya bikinnya, maka jawabannya iya. Ya. Jadi bayi itu yang mengakikoi adalah walinya. Walinya yang paling utama jelas ayahnya, ya, bapaknya. Kemudian kalau ternyata belum ada kesanggupan, bahkan kakeknya yang lebih sanggup akhirnya mengakikoi, sama saja. Ya. Dan itu dicontohkan langsung oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu ketika Hasan dan Husain lahir, Nabi temui bapaknya, Nabi tanya siapa kamu kasih nama. Ketika lahir Hasan dijawab oleh Ali, namanya adalah Harb. Kata Nabi, tidak, kasih nama anakmu itu dengan Al-Hasan. Maka jadinya namanya Hasan. Tahun depan hamil lagi dan melahirkan, lahir bayi. Nabi datang kepada Ali bin Abi Thalib. Kamu kasih nama siapa cucuku ini? Kata Ali, Harb. Ini kan belum, cita-citanya belum berhasil. Kata Nabi, enggak, kasih nama cucuku itu dengan Al-Husain. Yang ngasih nama Nabi apa bapaknya sendiri? Nabi di sini posisinya kakeknya loh. Ali itu yang bapaknya. Tapi karena Nabi yang urun nama, ya, maka Ali pun menyetujui otomatis kakeknya Nabi kok. Ya, makanya cucunya kita kenal dengan Hasan dan Husain. Dan yang menyembelih akikah itu Nabi yang menyembelih. Cuma kambingnya milik Ali atau milik Nabi itu enggak, saya nggak tahu riwayatnya. Tapi yang menyembelihnya, yang menyembelih lekek itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini kakek boleh mengakikoi cucunya. Kalaupun sekarang lebih lebar lagi, ayahnya enggak mampu, kakeknya juga enggak bisa, ternyata pamannya, ya, jadi dulur lanang si bapak, pamannya si bayi, ya, yang kaya, Pak Li, Pak Dini, wis, aku berdua enak yang kalau wis tak akikoi, boleh saja, ya, boleh saja. Jadi wali itu, ya, memang ada di dalam pembahasan syariat, baik itu wali nikah, kemudian wali nasab, ya, dan terkait dengan akikah itu lebar sekali, artinya luas, bisa ayahnya langsung, bisa kakeknya, bisa pamannya. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, apakah kalau belum mengakikah anak, ya, mungkin anaknya hari ini sudah SD kelas 1, bahkan mungkin SMP, kita baru Allah lancarkan rezeki, baru ada budgetnya. Sekali lagi, hukum akikah adalah sunnah. Hukum akikah adalah sunnah, sehingga tidak wajib. Maka dari sini, ini pendapat yang terkuat dari Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Malik, dua madhab. Akikah itu adalah sembelihan yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari ke-7 kelahiran atau 7 hari berikutnya, yaitu hari 14, atau 7 hari berikutnya, yaitu hari ke-21. Maka dua madhab ini, yang paling kuat madhabnya Imam Ahmad Hambali, maka syariat sunnahnya akikah, kalau belum mampu di hari ke-7, mampunya di hari 14, silahkan akikahan di hari 14. Kalau belum mampu, mampunya di hari 21 kelahiran, silahkan nikahan di tanggal 21. Kalau ternyata sampai batas 21 itu belum mampu, maka tidak ada syariat akikah, artinya gugur.
Itu pendapat Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad punya temporary dalam akikah itu, mulai dari hari ke-7 atau hari 14 atau hari 21. Artinya kalau lebih dari hari 21 dalam fikihnya Hambali itu nggak ada lagi akikah, sudah gugur. Ini pendapat beliau. Tapi karena kita di Indonesia ya dengan mazhab Syafi'iyah, Imam Syafi'i lebih longgar dalam hal ini. Beliau tidak membatasi. Ya, pokoknya lek jenenge wong tua kuwate kapan, mbuh kuwi anak wis umure rapor hari 21, mbuh sampai setahun, mbuh 2 tahun. Ya, yang penting sebelum balik. Ya, karena kalau balik itu udah punya kemandirian sendiri dalam sisi syariat, kan wis wajib sholat, wajib poso kan gitu. Sebelum balik maka orang tua masih boleh mengakikoi anaknya. Itu pendapat yang masyhur dalam fikih Syafi'i. Jadi dari sini monggo silahkan. Ya, kalau nggak diakikoi juga nggak masalah. Mau diakikoi juga silahkan sebagai wujud syukur saja. Ya. Kemudian saya lebarkan lagi. Kalau seandainya di hari ke-7 atau hari ke-14 atau hari 21 nggak punya kemampuan sejauh apa? Contohnya baginya anak. Saya kalau 2 ekor nggak sanggup. Tapi kalau cuma 1 ekor sanggup. Sudah 1 ekor aja. Ya. Jadi 2 itu keutamaan. Bagi bayi laki-laki 2 itu keutamaan. Memang 2 awalnya, tapi kalau mampunya 1 saja. Ya, cuma gini mas, di Indonesia itu, ya maksudnya mindset yang penting siji, tapi kendung akeh, ya, sehingga jatuh dalam tanda petik kurang patut, ya kan? Akhirnya jadi masakan akikoe. Ya kan, wah itu jadi gule delik mas. Jadi orang soto delik, gule delik. Ya delik iwaknya wis di butuh toh digolek ya. Ya, kenapa ya kowe mau? Wong wedhus siji dibagi 400 sego kotak, lho kira-kira cendung piro? Ya. Jadi ada perbedaan sedikit. Kalau akikah itu mateng mas, ojo koyo mbok kurban. Ya, Idul Adha pun mentahan dibagi rawowo. Tapi kalau akikah itu bagusnya matang, tinggal makan saja. Itu dibagi ya secukupnya saja. Artinya gini, lek wedhus siji, pancen cukupnya hanya tombol paruh mbek dulur. Sudah itu aja. Ya, gak usah ekor-ekoran sampai wong 300 400. Wong wedhus syukur siji tok. Ya, dan gak ada inisiatif lain mungkin ditambah daging pitik juga enggak. Ya, jadi cukupnya hanya untuk orang 10, orang 20, sudah itu aja nggak apa-apa. Nggak ada aturan kudu mau ngakeh itu nggak ada. Kecuali memang kita punya kemampuan. Ya, maka saya lebih cenderung kepatutnya daripada oke. Ya, apalagi kita ini titik akeh diomong, ini udah konsep Indonesia. Ya, titik akeh mesti diomong. Ya, makanya mending lebih ngajeni patutnya saja. Kalau memang cukupnya hanya teman kantor ya wis kok teman kantor aja nggak apa-apa. Dan nggak usah lebar kemana-mana. Kita la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kesanggupan kita ya ditinjau dari sisi syariat. Kemudian yang terakhir, kalau kita mengikuti oke lah, selagi masih belum balik, aku akan mengakikoi anakku. Belum mas, berkali-kali kami wasiatkan kepada teman-teman, ya, kami titip pesan bisa disampaikan kepada yang lain. Jangan mendekati Idul Hijjah, jangan mendekati Hari Raya Idul Kurban dengan ajuan pertanyaan yang sama. Ya, itu hampir tiap tahun saya itu pertanyaan gitu. Pak Ustadz, mana yang lebih utama? Saya kurban atau saya akikoh? Ya, karena saya belum akikohin anak saya.
Ya, mana yang lebih utama? Saya tahu aslinya pengen sejak oleh pokoknya sekali belah untuk pahala korban, untuk pahala akikah. Wis pengen modal low budget tapi pahalanya usah wakil. Nah, tadi kan saya sampaikan, kalaupun mau akikah kapanpun, setahun ada berapa bulan? 12 bulan sudah kita bahas pekan lalu. Ya, lu haram belah yo untuk Rabiul Awal, untuk ya Ramadan kena, Syawal kena, nyapa merepet-repet Dzulhijjah ya. Ya, kenapa harus mendekati Idul Kurban? Masih ada 11 bulan yang lain, kenapa nggak dibeli di situ? Ngapain ketika Dzulhijjah terus akhir-akhirannya mau mana yang lebih utama Ustaz? Saya berkorban atau saya akikah? Sepadunya pengen untuk pahala double kon belah sitok wae. Kalau jawabannya jelas kurban lebih utama karena di bulan Dzulhijjah. Tunaikan kurban di Dzulhijjah itu lebih utama. Tapi kalau mau akikah silahkan akikah di bulan yang lain. Demikian wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dan mungkin bisa ditutup oleh rekan pembelajar.